Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kakak. Kembali lagi di sekolah Minggu Aman. Nah adik-adik, apa kabar ini? Semoga semua pada sehat ya. Apa begitu sehat? Nah adik-adik udah ngucapin belum selamat minggu kepada keluarga? Sudah? Bagus. Nah hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Nah, adik-adik, ambil sikap yang baik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, ikuti rangka berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami masih bisa beribadah kepadamu dan juga mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan kesehatan dan juga perlindungan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya buka hati, buka mata, buka telinga, dan buka pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan, serta memahaminya dengan baik. Biarlah tangan Tuhan yang selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, buka Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, sekarang waktunya kita buka Alkitab, baca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik buka Alkitabnya dulu nih. Sudah? Ayat firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang waktunya kita nonton film. Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi kalian
Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kakak mau nanya nih adik-adik, apa masih ada yang belum tahu doa Bapa Kami? Kita udah sering mendengar doa Bapa Kami loh, baik itu di gereja atau mungkin di rumah adik-adik. Biasanya doa Bapa Kami kita ucapkan pada saat akhir ibadah. Doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa Kami terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pembukaan doa. Yang kedua, permintaan. Dan yang ketiga, penutupan doa. Bagian pembukaan merupakan ucapan syukur kita dan juga hormat kita kepada Allah. Yang kedua ialah permintaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita menginginkan agar kehendak Tuhan terjadi di dunia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita memohon kepada Allah agar memenuhi kebutuhan jasmani kita. Selain kebutuhan jasmani, kita juga memohon kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Seperti yang tertulis dalam doa Bapa Kami,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan yang terakhir adalah bagian ketiga, yaitu penutup doa. Kita mengakui bahwa Allah itu mulia dan akan selalu menjaga kita, karena Dialah yang berkuasa di dunia dan juga di surga. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa supaya doa kita sungguh-sungguh dari dalam hati kita, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Lagi pula, doa tidak harus bertele-tele atau panjang banget dan harus kata-kata yang bagus banget. Itu tidak perlu. Yang penting kita berdoa sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Yesus mengajari kita berdoa tidak untuk mencari pujian. Misalnya nih, waktu kakak guru sekolah minggu, guru di sekolah, ataupun orang tua bertanya, siapa yang mau mimpin doa? Terus adik-adik, aku gitu. Tapi itu hanya karena ingin dikatakan, wah hebat dia bisa memimpin doa. Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Jika kita ingin memimpin doa ataupun berdoa, itu harus berasal dari dalam hati dan juga dalam diri kita. Karena ketika kita berdoa, itu artinya kita berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam doa kita. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Selalu ingat apa yang kakak bilang ya. Ingat, doa itu sangat penting. Itu adalah wadah kita untuk berbicara kepada Tuhan. Doa itu nggak perlu harus yang bagus-bagus banget, harus yang wow gitu. Tapi doa itu kalau bisa sesederhana mungkin dan berasal dari dalam hati kita. Oke. Nah, sekian teman-teman kita hari ini. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatannya supaya kita nanti bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati.